Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi saat ini ada beberapa peperangan, tetapi bukan hanya peperangan dalam dunia nyata, real, tapi juga ada dalam peperangan di dunia ekonomi, dunia virtual, ada di peperangan di dunia promosi. Ada banyak tawaran-tawaran permainan yang menggiurkan, entah judi online, pinjaman online. Ada orang yang tergiur dengan judi karena mendatangkan keuntungan yang cepat. Ada yang menang awalnya, setelah itu keok terus, bahkan bangkrut. Ujung-ujungnya orang mencari pinjaman uang dengan mudah, yaitu pinjaman online. Jangankan orang sederhana, ada guru, bahkan mahakama guru pun yang terjebak dalam pinjol. Hingga pekerjaan dan panggilan luhur sebagai pengajar pun hilang lenyap. Yang lebih parah lagi di lingkungan anak-anak, ada kecanduan main game online, Mobile Legends, PUBG Mobile, Roblox, Toca Life, dan lain sebagainya yang mengganggu anak-anak, yang menjanjikan permainan menggiurkan, yang menghibur hingga orang pun terjebak dan menjadi kecanduan. Belum lagi pada hal-hal religius, ada orang juga yang mulai masuk menipu hal-hal religius sehingga orang pun terjebak. Tampilan di media sosial, di TikTok, di Instagram, ada gambar rosario dari Paus Fransiskus, dari Paus Leo, salib semua, nah, gratis, yang menggunakan nama imam, nama uskup, nama saya dengan kata-kata gratis. Tapi tolong ongkos kirim dulu, jauh dekat 100.000. Umat percaya, masa kan ada imam, ada uskup yang minta ongkos kirim? Sekali gratis ya gratis, nggak ada ongkos kirim. Tapi masih banyak yang, karena menggiurkan, lihat rosario manik-maniknya bagus, salibnya bagus gitu ya. Seperti dalam Injil, orang memandang, wih luar biasa, hati-hati, ada anjur ini, hati-hati mata ini. Dan masih sampai kemarin ada orang yang masih menanyakan, Bapak Uskup ini betul? Salah, ada Instagramnya kok 3, hebat aman. Ya itu justru namanya juga orang usaha ya, mau sebagaimana. Nah tapi banyak tergiur, maka jangan tertipu ya. Injil hari ini mengingatkan kita. Jadi godaan yang menggiurkan itu bukan hanya di dunia kerja nyata, tetapi juga melewat barang-barang suci ya, masuk semuanya. Menggiurkan di mana orang bisa terjebak pada kesenangan sesaat dan penampilan sementara, bisa terjadi pada siapapun ya. Belum lagi perselingkuhan yang menggiurkan, karena ada pria dan wanita lain yang tampak lebih baik dari pasangan hidup. Rumput tetangga selalu hijau, tapi tidak tahu bahwa rumput itu adalah plastik. Lebih baik rumput sendiri ada kuning-kuningnya tapi hidup. Perbuatan jahat yang nekat yang tampak memuaskan hati sementara, padahal menjebloskan orang pada kesengsaraan. Korupsi yang menggiurkan padahal akhirnya mematikan. Itu semua tampilan-tampilan di hadapan kita yang menggiurkan, yang mungkin Yesus bilang, jangan kamu terjebak pada keindahan-keindahan itu. Semuanya akan dihancurkan pada suatu ketika. Para murid mengagumi apa yang tampak indah dan terjebak pada keindahan tersebut, sementara tidak memahami apa yang akan terjadi dengan Yesus yang pada waktu itu akan dibunuh oleh mereka yang justru memelihara bait Allah, yang justru membuat bait Allah itu luar biasa bagus. Tapi di balik itu ada hati yang jahat yang sedang merencanakan Yesus untuk dibunuh. Yesus mengingatkan para murid untuk tidak terjebak pada hal-hal yang menghibur dan menggiurkan, pada apa yang kelihatan, pada apa yang sementara. Yesus meneguhkan para murid untuk setia karena menjadi murid Tuhan ada resikonya. Apalagi pada zaman Yesus ada perubahan politik dan kebudayaan. Ada aliran-aliran agama yang masuk yang dipengaruhi oleh budaya asing, yang mungkin menawarkan keselamatan, yang menjanjikan kehidupan aman dan nyaman, tetapi bersifat sementara dan menjatuhkan. Murid-murid Yesus pun bimbang dan goncang, takut dan ciut menghadapi masa depan. Bagaimana mungkin
bait suci yang indah, yang suci bisa hancur. Dan bagaimana mungkin para murid Yesus Tuhan yang kuat bisa kocar-kacir dikejar-kejar oleh orang. Maka para murid berpikir soal zaman itu. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan pahit tersebut yang mungkin terjadi pada para murid yang setia. Hanya Yesus memberi jaminan, bukan ajaran kosong, bukan ungkapan bombastis, bukan pernyataan fantastis, hiburan palsu atau ungkapan basa-basi, tapi memaparkan hakikat murid Yesus yang benar. Kalau kamu setia, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Maka Yesus berkata, berjaga-jagalah, sadarlah, sadar diri dan berjaga-jaga, jangan terjebak pada berbagai promosi kosong dan bohong tadi. Dan Paulus mengingatkan, siapa yang tidak bekerja, jangan makan. Bekerjalah, menikmati hiduplah dengan hasil keringat sendiri. Jangan tergoda dengan hal-hal yang tidak membuat kita nyaman dan aman jangka panjang, hanya sementara saja. Mungkin tanpa bekerja mendapatkan ini, mungkin tanpa berusaha mendapatkan itu. Paulus mengingatkan, bekerjalah dan menikmatilah hidup dengan apa yang menjadi hasil keringat sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berjaga dan sadar diri untuk setia pada ajaran Tuhan. Ada begitu banyak godaan-godaan bagaikan perang virtual, bagaikan perang apa yang ada, promosi yang ada di dalam hidup kita. Hingga kita tidak tergiur pada tawaran yang menghibur tapi bersifat sementara dan bisa jadi menjadi sumber petaka. Judol, pinjol, game online, perselingkuhan, korupsi, dan kejahatan lain bagaikan batu-batu indah yang tersusun rapi, tetapi akan merobohkan hidup kita seketika. Mari kita sadar, berjaga, dan setia pada Tuhan. Karena siapa yang setia pada Tuhan, Tuhan akan berkata, ia akan mendapatkan hidup, ia akan selamat.